Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Astuti Nurul Hasanah. Saya di sini sebagai moderator yang akan memandu berjalannya presentasi pada pertemuan kali ini. Jadi kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang Chi-square yang di dalamnya ada dua pembahasan. Yang pertama, test for goodness of fit, dan yang kedua, test for independence. Jadi kelompok kami ada 5 orang. Yang pertama Indah Nurfala Syifa, yang kedua saya sendiri, yang ketiga Lala Salsabila Halafi, yang keempat Evi Ernawati, dan yang kelima Feni Wulandari. Jadi untuk teman-teman mohon diperhatikan. Jadi saya akan menjelaskan tentang Chi-square. Apa itu Chi-square? Chi-square adalah salah satu jenis komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Kemudian pembagian uji Chi-square ada dua, yaitu yang pertama test for goodness of fit, dan yang kedua test for independent. Test for goodness of fit adalah pengujian hipotesis untuk menentukan apakah suatu himpunan frekuensi yang diharapkan sama dengan frekuensi yang diperoleh dari suatu distribusi, seperti distribusi binomial, Poisson, normal, atau dari perbandingan lain. Nah, rumus test for goodness of fit ini adalah X kuadrat sama dengan sigma dari OI dikurangi EI, itu dikuadratkan kemudian dibagi E. OI sendiri itu adalah nilai observasi pada kategori KI. EI itu nilai harapan pada kategori KI, dan E adalah nilai harapan. Uji Chi-square mengenai perbedaan frekuensi yang observasi dengan frekuensi yang diharapkan. Kejadian A1, A2, A3 dan seterusnya. Frekuensi diobservasi O1, O2, O3 dan seterusnya. Frekuensi yang diharapkan E1, E2, E3 dan seterusnya. Dalam hal ini, kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan bermakna antara frekuensi yang diobservasi dengan frekuensi yang diharapkan. Contoh, sebuah uang logam dilemparkan sebanyak 100 kali. Hasilnya adalah 58 kali muncul sisi muka dan 42 kali sisi belakang. Ujilah hipotesis bahwa uang logam itu simetri dengan memakai tarif signifikansi A 0,05 dan A 0,01. N banyaknya lemparan 100 kali. P probabilitas munculnya sisi muka setengah, dan Q probabilitas munculnya sisi belakang, yaitu 1 dikurangi P sama dengan 1 dikurangi setengah sama dengan setengah. Frekuensi harapan munculnya sisi muka N kali P sama dengan 100 kali setengah sama dengan 50. Frekuensi harapan munculnya sisi belakang N kali Q sama dengan 100 kali setengah sama dengan 50. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Salsa. Dari contoh yang dijelaskan oleh Mbak Salsa, bisa ditulis tabel seperti di bawah ini. Kejadian muncul mata uang logam, yaitu frekuensi yang diobservasi A1 atau sisi muka nilainya 58, A2 atau sisi belakang nilainya 42, dan frekuensi yang diharapkan A1 atau sisi muka nilainya 50, A2 atau sisi belakang nilainya 50. Uang logam simetris kalau probabilitas munculnya sisi muka itu sama dengan sisi belakang, yaitu P atau sisi muka sama dengan P atau sisi belakang sama dengan 1/2. HO sama dengan P atau muka sama dengan P atau belakang sama dengan 1/2. HA sama dengan P atau muka sama dengan P atau belakang, A sama dengan 0,05 dan A sama dengan 0,01. Kategori kejadiannya ada dua, yaitu munculnya sisi muka dan munculnya sisi belakang. Maka K sama dengan 2. Kenapa 2? Karena tabel dari kolom tersebut itu ada 2, jadi K sama dengan 2. Kemudian DF-nya yaitu K-2.
K-nya berapa? K-nya tadi kan 2, jadi tinggal dimasukkan 2 min 1 sama dengan 1. Nilai kritis X2 untuk A sama dengan 0,01 dan DF sama dengan 1 adalah 3,841. Dapat 3,841 dari tabel yang ada di slide selanjutnya. Kita cari yang 0,05 di bagian ini. Nah, tadi kan DF-nya 1, jadi nilainya yaitu 3,841. Untuk nilai kritis X2 yang A sama dengan 0,01 adalah 6,635 juga dilihat dari tabel selanjutnya. Kita cari yang 0,01 yaitu ini. Tadi kan DF-nya juga sama 1, jadi nilainya yaitu ini 6,635. Selanjutnya kita akan mencari X2 sama dengan sigma OI min EI, kemudian dikuadrat, dipangkatkan 2, dibagi E, kemudian X pangkat 2 sama dengan sigma OI min EI dipangkatkan 2, dibagi E, sama dengan O1 min E1 dipangkatkan 2, dibagi E1, ditambah O2 min E2 dipangkatkan 2 dibagi E2. Jadi X2-nya sama dengan nilai ini 01 min E1 itu 58 min 50. E1-nya 50. Kemudian O1-nya itu 58 min E1-nya 50. Kemudian 58 dikurangi 50 itu 8. Kemudian 8 dimakan 2 itu 16. 16 dibagi 50 hasilnya ini 1,28. Kemudian ditambah O2 min E2 dipangkatkan 2. Jadi ini 42 min 50. Min 50 dibagi 50. 42 min 50 itu 8. 8 pangkat 2 itu 16. 16 dibagi 50 sama dengan 1,28. 1,28 ditambah 1,28 sama dengan 2,56. Kemudian pada A sama dengan 0,01, nilai X2 hitungan sama dengan 2,56 itu kurang dari 3,841. Pada A sama dengan 0,01, nilai X2 hitungan 2,56 itu kurang dari 6,635. Jadi kesimpulannya HO tidak ditolak atau diterima. Artinya uang logam itu simetri, karena besar kecilnya nilai X2 pada dasarnya menunjukkan kesesuaian antara frekuensi yang diobservasi dengan frekuensi yang diharapkan. Maka seringkali uji X2 disebut uji kebaikan suai atau goodness of fit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fafa. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Evi, yakni pembagian Chi-square yang kedua, yaitu test for independence. Uji Chi-square kebebasan dua faktor. Uji hipotesis mengenai ada atau tidaknya hubungan atau asosiasi atau kaitan antara dua faktor. Misal, apakah prestasi belajar mahasiswa dalam mata kuliah statistika ada hubungannya dengan ketepatan waktu penyelesaian karya? Jika tidak ada hubungan antara dua faktor itu, maka dikatakan bahwa dua faktor itu saling bebas atau independen. Lebih tepatnya independen secara statistika. Jadi jika mata prestasi belajar mahasiswa dalam mata kuliah statistika tidak ada hubungannya dengan ketetapan waktu penyelesaian karya, maka itu diartikan independen secara statistika.
Hipotesis-hipotesisnya selalu menyatakan bahwa kedua faktor saling bebas atau independen, tidak terikat, tidak berkaitan, tidak berhubungan. Oleh karena itu, bentuk HO tidak ada hubungan atau asosiasi antara X dan Y. Contohnya, sebuah penelitian dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai hubungan antara prestasi belajar mata kuliah statistika dengan ketepatan waktu penyelesaian karir pada mahasiswa Fakultas Keguruan Universitas Indonesia angkatan 2006. Hasil penelitian tersebut tertuang dalam tabel yang ada di bawah itu ya. Dengan A sama dengan 0,05. A sama dengan 0,05 didapatkan dari tabel yang di atas tadi. Tabel yang banyak angkanya tadi loh. Nah, lalu dituangkan dalam tabel ini. Contohnya, prestasi belajar mata kuliah statistika dengan ketepatan waktu karir. Memuaskan, tepat waktu ada 55, waktu lebih 20, total baris 75. Yang kurang memuaskan, tepat waktu 10, waktu lebih 15, total baris 25. Total kolom pada tepat waktu 65, waktu lebih 35. Lalu pada total baris semua jumlah observasi ada 100. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Feni. Selanjutnya kita akan mendapatkan nilai dalam tabel sebagai berikut. Prestasi belajar MA Statistika. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Fafa. Langkah-langkah penyelesaian. 1. Tentukan nilai expected setiap sel. Sel A sama dengan total baris dikali total kolom dibagi total observasi. Sama dengan 75 dikali 65 dibagi 100 sama dengan 48,75. Sel C sama dengan 65 dikurangi 48,75 sama dengan 16,25. Sel B sama dengan 75 dikurangi 48,75 sama dengan 26,25. Sel D sama dengan 35 dikurangi 26,25 sama dengan 8,75. Selanjutnya kita akan mendapatkan nilai dalam tabel sebagai berikut. Prestasi belajar MA Statistika, ketepatan waktu karil atau karya tulis ilmiah, tepat waktu atau waktu lebih, dan total baris. Memuaskan, yang tepat waktu, O sama dengan 55, E sama dengan 48,75, jadi O dikurangi E sama dengan 6,25, X kuadrat sama dengan 0,801. Yang waktu lebih, O sama dengan 20, E sama dengan 26,25, jadi 0 dikurangi E sama dengan min 6,25, X kuadrat sama dengan 1,488 dengan total baris 75. Yang kurang memuaskan, tepat waktu O sama dengan 10, E sama dengan 16,25, jadi O dikurangi E sama dengan min 6,25, X kuadrat sama dengan 2,404. Yang waktu lebih, O sama dengan 15, E sama dengan 8,75, jadi O dikurangi E sama dengan 6,25, X kuadrat sama dengan 4,464 dengan total baris 25. Total kolom yang tepat waktu ada 65, yang waktu lebih ada 35. Jadi X kuadrat sama dengan 0,801 ditambah 1,488
ditambah 2,404 ditambah 4,464 sama dengan 9,157. Hasil dan kesimpulan dari contoh-contoh di atas. Yang pertama, A sama dengan 0,05. Yang kedua, DF sama dengan dalam kurung B dikurangi 1 dikali dalam kurung K dikurangi 1 sama dengan 2 min 1 dikali 2 min 1 sama dengan 1. Yang ketiga, X kuadrat tab sama dengan 3,841. Yang keempat, X kuadrat hit sama dengan 9,157. Yang kelima, X kuadrat hit lebih dari X kuadrat dalam kurung H0 ditolak, atau kedua faktor tidak bebas atau independen satu dengan yang lain. Yang keenam, artinya ada hubungan antara prestasi belajar mahasiswa dalam mata kuliah statistika ada hubungannya dengan ketepatan waktu penyelesaian karir atau karya ilmiah. Yang ketujuh, di dalam pembahasan hasil penelitian, simpulannya ditulis prestasi belajar mahasiswa dalam mata kuliah statistika berhubungan dengan ketepatan waktu penyelesaian karir. Sekian dan terima kasih.